Assalamualaikum teman-teman, saya Siti Fatimah dari kelas 12 Agama akan memaparkan materi tentang sumber hukum yang mutafak atau yang disepakati. Terdapat 4 sumber hukum Islam yang mutafak, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mari kita bahas satu persatu. Sumber hukum mutafak yang pertama ialah Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk isi masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir atau bersambung, ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, yaitu tidak menyulitkan. Yang kedua, menyedikitkan beban. Dan yang ketiga, bertahap dalam pelaksanaannya. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Di antaranya terdapat 5 fungsi Al-Quran, yakni sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia, yang kedua sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang ketiga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang keempat membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan, dan yang kelima sebagai pelajaran dan penerapan kehidupan. Sumber hukum Islam mutafak yang kedua ialah hadis. Hadis adalah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Nabi. Para ulama telah bersepakat bahwa hadis dapat berdiri sendiri dalam mengadakan hukum-hukum seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Para ulama ahli usul fikih menjadikan hadis untuk menentukan hukum Islam setelah tidak ditemukan keterangan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al-Quran. Terdapat 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ialah bayan takril. Hadis atau sunnah berfungsi untuk menguatkan atau menggarisbawahi maksud redaksi wahyu atau Al-Quran. Bayan takrir disebut juga bayan takkid atau bayan isbat. Yang kedua ialah bayan tafsir. Hadis atau sunnah berfungsi menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al-Quran, merinci keterangan Al-Quran yang bersifat global atau umum, dan bahkan membatasi pengertian lahir dari teks Al-Quran atau menghususkan atau takhsis terhadap redaksi ayat yang masih bersifat umum. Dan yang ketiga ialah bayan tasyri'. Hadis atau sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Hal ini dilakukan atas inisiatif Nabi atas berkembangnya permasalahan sejalan dengan luasnya daerah penyebaran Islam dan beragamnya pemikiran para pemeluk Islam. Sumber hukum mutafak yang ketiga ialah ijma. Ijma dalam pengertian bahasa memiliki 2 arti. Pertama, berupaya atau tekad terhadap sesuatu. Pengertian kedua berarti kesepakatan. Ijma dalam istilah ahli usul
adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasul atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ada 4 rukun ijma, yakni 1. Tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang saja di suatu masa. Yang kedua, adanya kesepakatan bersama para mujtahid atas hukum syara dalam suatu masa dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Yang ketiga, hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas, apakah dalam bentuk perkataan, fatwa, atau perbuatan. Yang keempat ialah kesepakatan itu terwujud atas hukum kepada semua para mujtahid. Adapun syarat-syarat mujtahid ialah 1. Memiliki pemahaman dan penguasaan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud, kaidah tafsir dan kaidah hadis, serta pemahaman-pemahaman lainnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memahami hadis dan ilmu maslahahnya. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dan segala cabang ilmunya. Yang keempat, memiliki pemahaman tentang ilmu fikih dan usulnya. Yang kelima, memahami syariat Islam. Dan yang keenam, memiliki pemahaman tentang qawaid kuliah dan qawaid fikih. Sumber hukum mutafaq yang terakhir ialah qiyas. Para ulama usul fikih berpendapat bahwa qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena adanya persamaan ilat antara dua kejadian atau peristiwa itu. Adapun kedudukan qiyas menurut ulama. Kelompok jumhur ulama menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nasnya, baik dalam Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, maupun ijma ulama. Sedangkan mazhab Zohiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas. Adapun rukun qiyas ialah 1. Asal atau pokok, yaitu apa yang terdapat dalam hukum nasnya atau al-maqis alaihi. Yang kedua, far'u atau cabang, yaitu sesuatu yang belum terdapat nas hukumnya atau al-maqis. Yang ketiga, hukum al-asal, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nas dan dalam hukum asalnya. Dan yang terakhir ialah ilat, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun di atasnya. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.